di saat dia kencing, setelah kencing itu kayak apa anak kecil gitu tuh, gini, gitu semak-semak gitu. di semak-semak. Tendanya. Oh kayak Dari peta semak-semak. umpet itu loh. Iya. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. Om, halo. Iya. Ketemu lagi kita. Iya harus ketemu. Iya. Hari ini kita mau ngobrol nih Om sama teman kita yang seorang pendaki. Iya. Nah, nanti teman kita ini akan berbagi kisahnya tentang pengalaman mistis yang terjadi saat pendakian. Jadi beliau ini sudah mendaki beberapa gunung. Iya. Terus kebetulan ada salah satu gunung yang pas mereka berangkat sama teman-temannya ya, mereka tuh sebenarnya tidak dalam kondisi yang siap gitu. Nah, terus terjadilah beberapa kejadian mistis itu begitu, dan bahkan ada juga kayak bisikan dari gaib ya, yang katanya tuh kalau kalian nggak melakukan ini nanti akan ada yang celaka, katanya gitu. Nah, ini kita nggak usah berlama-lama ya Om, kita langsung saja sambut ada Mas Excel. Iya. Selamat datang. Selamat datang. Excellent. Mas Ini kita cerita tentang pendakian gunung atau hitung-hitungan di komputer aja? Dua-duanya ngitung alokasi dana buat naik gunung. Gak deh. Mas Excel, Iya. udah berapa tahun menggeluti hobi sebagai pendaki gunung? Udah lama ini. Sejak SMA sih, tapi sempat vakum berhenti karena mungkin pindah lokasi awal sih. Karena dulu di Jawa Tengah, sekarang pindah ke DIY. Terus mulai lagi itu 2012 sampai sekarang masih. Oh, berarti 13 tahun ya? Kalau Iya. 2012 ya Mas? Iya. Oh, Itu baru yang udah mulai lagi. kalau dulu waktu SMA-nya itu tahun berapa kalau boleh tahu? 2002, 2003. Oh, terus berhenti tahun? Tahun gempa itu kan 2006. pindah ke sini ya. Oh, 3 tahun, Iya. 34 ya? Iya. 4 tahun. Wah, iya. Berarti kalau di total 16 tahun dong, Mas? Oh, SMA kelas 2 ya? SMA udah kelas 1 ya? nih? Kalau orang. iya. Itu kalau ke Merapi Merbabu kayak udah PP berapa kali ya? Iya. Kemana aja Mas Excel kalau boleh tahu? Ke gunung mana aja? Yang paling jauh itu ke Lombok itu Rinjani, Rinjani. 2 kali. Dua kali. Terus tapi yang mungkin untuk pendakian paling berkesan terus trek itu hampir semua ada di gunung itu ya ke Gunung Raung. Gunung Raung. Raung. Gunung Raung Banyuwangi. Iya. Tuh. Kalau yang paling sering Mas? Paling sering Sering didaki? Merbabu Merapi. Iya. Tapi Merapi Deket. memang semenjak status siaga ini Siaga. Iya. belum Karena lagi sih. ditutup. Iya, ditutup tapi kota. wacana sih katanya mau dibuka dengan ada beberapa syarat. Oh, iya, iya, iya. Oke, wah ini sudah sangat ulung ya Om ya. Iya. Mbak Nur kan gunung mana? Gunung Ketur enggak deh. Aku pernah gini-gini, aku pernah ke Merapi sama Merbabu walaupun nggak muncak. Sama, saya juga Oh, iya, iya. gitu-gitu juga main ke Merapi juga baru bulan kemarin juga ke Merapi. Tapi kayak aku naik ke gunungnya Om. Oh, sampai pos 2. Oh, Terus pulangnya nangis. Ini apa nangis? Soalnya kalau yang Merapi itu karena dia batu-batu toh Mas, yang Iya, aku jalur lewat nah. tuh. Terus kayak karena itu pas itu aku nggak ada persiapan nih. Hmm. Nah, itu persiapan fisiknya aku nggak nyiapin banget kan Om. Terus kayak ya udah karena udah takut gelundung juga kan Mas. Terus kayak kakinya tuh habis itu jadi kaku Om. Iya. Soalnya pas di turunan tuh pas udah mau ke yang tempat makan itu Mas, yang udah ke base camp bawah. Jalannya kan yang setapak pakai semen tuh loh. oh ya. Nah, itu kan itu menurutku lebih menyakitkan daripada Ya. tanah kan. Jadi kayak itulah sakit banget tuh saya. Itu. Nah, kalau Mas Excel sendiri nih, kalau ngomongin tentang persiapan pendakian ya. Sebagai pendaki ulung, pasti kan banyak relasi dengan teman-teman pendaki lainnya juga. Kalau untuk persiapan fisik kan kita udah tahu pasti ya, kayak biar ibaratnya gak cepet kehabisan napas, gak cepet capek juga. Nah, kalau untuk persiapan secara ini ya Mas, untuk mempersiapkan terjadinya adanya gangguan gaib gitulah ya. Itu untuk kalangan pendaki gunung sendiri, banyak nggak sih yang mereka sebenarnya juga pasti akan selalu mempertimbangkan itu?
ada sih pertimbangan itu, tapi kita juga mempunyai beberapa opsi sih sebetulnya. Ya paling tidak itu dari kalau mungkin kita berkelompok ya, itu paling tidak ada 1-2 orang itu memang yang fisiknya paling bagus. Nanti itu itu tidak hanya untuk istilahnya untuk jagani yang kayak kena hal-hal gaib. Sebetulnya lebih ke seumpama nanti temen itu ada yang cedera dan itu memang butuh evakuasi. Terus itu ya itu untuk yang paling kuat kita suruh untuk turun ke base camp, ngabari orang-orang base camp. Oke, nah kalau untuk ini sendiri Mas, kan ganjil genap, konon ya ganjil genapnya dalam sebuah grup, terus mungkin kalau di grupnya itu ada perempuan, jadi kalau bisa jangan yang mens gitu. Itu kalau dari Mas Exel dan teman-teman pendaki sendiri, sebenarnya seberapa dalam tanda kutip patuh kalian dengan mitos itu? Patuh sih, patuh. Tetap apalagi gunung-gunung yang memang dia buat semacam gunung-gunung ritual, semacam Lawu, Sumbing, terus mungkin gunung yang dia memang berkarakter hutan padat itu, kita memang sedikit patuh ya untuk jaga-jaga aja. Karena pernah dulu pas mau turun itu di Rinjani itu temen ada yang tiba-tiba kena haid. Terus akhirnya waktu mau masuk ke hutannya itu udah pokoknya ini mending di pagi aja nggak dilanjutin. Oh jadi ngecamp dulu? Iya. Terus untuk ganjil genap mungkin ya dari beberapa teman itu ada yang percaya itu. Tapi kalau kita ya asal kita lebih sopan aja lah di gunung itu, terus nggak terlalu celek-celekan gitu sih. Oke, jadi tetap ini ya utamanya sih tetap untuk yang persiapan fisik dulu, tapi tidak menyepelekan untuk yang pertimbangan yang non fisik itu tadi. Oke. Nah nih Om, sebelum kita mengulik lebih dalam kisah mistisnya Mas Exel di gunung, kan kalau orang naik gunung ini seringnya kebanyakan tuh ke grup ya. Terus, nah kalau dari Mas Exel sendiri kan tadi sebenarnya ada beberapa teman yang mempercayai mitos-mitos tentang naik gunung, ada juga yang kayak enggak gitu. Nah, ketika seumpama 2 jenis orang seperti itu digabung dalam satu grup nih, katakanlah ada 3 yang percaya, ada 3 lagi yang enggak, kayak gitu karena ini imbang ya. Seberapa kuatnya atau seberapa mungkin akan semua ada gangguan itu bisa menembus semua satu orang satu grup itu? Biasanya tentu yang memiliki kepekaan ya. Kalau perempuan itu paling gampang. Paling iya. Apalagi yang lagi menstruasi, lagi banyak pikiran kalut ya. Entah naik gunung karena pelarian kan juga bisa. Ya, sering banyak itu. Sekarang kayak itu tuh yang pendaki-pendaki yang lagi tren tuh pendaki-pendaki cantik tuh. Yang naik sendiri, naik sendiri itu mungkin dalam lagi berantem atau apa kan naik gitu ya, itu tentu pikirannya kan kosong, biasanya kalut itu gampang itu. Atau mereka yang kalau dibilang percaya nggak percaya itu tergantung individu ya, mungkin orang yang bilang saya nggak percaya ini, nggak percaya itu, terus nggak ada sesuatu hal itu ya beda cerita. Kita nggak tahu setelah itu kejadian itu kenapa. Biasanya gitu-gitu sih Mbak, tapi perempuan paling sensitif. Paling sensitif ya. Mas Exel, konon pas naik ke Sumbing ya, itu jenengan dan teman-teman agak kurang persiapan, terus jadinya ada beberapa kendala di situ. Nah itu boleh diceritakan gimana sih misalnya? Jadi ya mungkin awal memang kita mau naik Sumbing itu kan sebetulnya udah kalau untuk beberapa gunung memang kita udah, tapi untuk Sumbing ini memang yang pertama kali naik Sumbing kita putuskan itu memang ada sih rencana, tapi lama itu ke Sumbing lewat Garum. Terus tapi setiap mau realisasi itu mungkin dari satu teman-teman itu ada aja halangan, terus akhirnya
nggak tahu kenapa pas itu tahu-tahu udah besok naik Garung gimana, yaudah kita berangkat. Jadi itu kita putuskan untuk naik dengan pertimbangan beberapa cerita. Memang Gunung Sumbing ini terkenal untuk hal-hal mistisnya, itu terkenal dengan entah itu sarangnya kuntilanak atau apa gitu. Terus nggak apa-apa lah kita, karena juga ya di gunung manapun juga pasti ada, kita pernah ngalami juga itu beberapa kejadian. Terus dari trek pun Sumbing yang via Garung ini kan dulu terkenal memang untuk trek datar itu sedikit, lebih dikit, lebih banyak ke trek naiknya. Terus udah kita putuskan, terus habis kerja beneran kita sekitar ya sore lah kita mulai berangkat menuju ke Sumbing itu, ke base camp. Sampai sana udah malam lah, udah malam. Dulu jarang kita kalau naik gunung pertama dengan ketinggian yang dengan trek yang agak berat itu kita mulai malam, paling tidak sore gitu. Udah kita mulai naik, mulai terasa janggal itu setelah ladang. Setelah ladang itu udah kayak yang belakang, sweeper belakang itu 2 orang termasuk saya sama teman saya itu udah, kita cuma ngobrol berdua gini, kok kayak ada yang ngikuti ya. Tapi yaudahlah, mungkin karena ketakutan kita sendiri dari cerita-cerita itu. Terus udah kita naik sampai pos 1 itu ada yang minta berhenti istirahat. Di agak jauh itu memang sama juga berdua itu, kamu lihat nggak bayangan putih dekat pohon? Lihat. Tapi setelah kita center itu ternyata dia nggak ada. Terus jalan, baru setengah jalan, belum sampai pos 2 itu ada yang minta berhenti lagi karena mau buang air kecil. Ya, terus akhirnya dia agak geser dari kita yang berhenti itu. Terus sebelum dia buang air kecil ini dia masih riang kayak ngobrol, kayak tingkahnya masih biasa itu. Nah, setelah dia buang air kecil ini, mukanya itu jelas beda, bukan karena pucat atau apa, jadi kayak muka ketakutan gitu. Oh, malah kelihatan takut. Iya, tapi dia nggak cerita, dia cuma diam. Di situ cuma bentar, terus lanjut jalan sampai di pos 2. Di pos 2 itu sempat ada yang jalan dulu, yang depan. Yang depan itu jalan dulu. Dia bilang kalau kita mau lanjut treknya lebih dari yang sebelumnya ini. Terus di depan itu ada petilasan nih. Terus yaudah, tapi pas waktu itu karena udah mungkin ada yang salah satu yang cedera kayak kram gitu, dia bilang kram. Akhirnya kita putuskan untuk berhenti di situlah, diriin tenda. Memang dari kita itu bertujuh niat bikin tenda 2, bawa tenda 2. Nah, baru jadi 1 itu 3 orang dari kita itu bener-bener jelas itu dengar suara ayam kecil-kecil kayak ayam. Iya, kayak lagi pitik-pitikan. Iya, lagi Kelompok itu ya, Mas. Kayak lagi di apa? Ngomong sama induknya. Nah, gitu tuh. Tapi kita cari di sekitar tenda itu nggak ada. Terus dikait-kaitkan lah sama yang cerita. Terus akhirnya udah jadi 1 tenda itu bertujuh masuk semua di situ. Padahal di situ itu kita ada cewek 1, ya udahlah. Nggak mau diriin tenda lagi nggak berani. Terus akhirnya masuk semua itu. Berapa orang, Mas? Itu bertujuh. Berarti 6 cowok ya? 6 cowok. 1 cewek. 1 cewek. Kapasitasnya 1 tenda? 4 kali. 4. 4. 4 sebetulnya kan kita bawa kapasitas 4 itu 2.
2 tenda. Iya. Dengan pertimbangan nanti yang cewek ini dijadikan yang tenda 1 tapi tasnya masuk di tenda yang tendanya cewek ya. Cowoknya 6. Iya. Iya di tenda. Tapi karena udah saking ketakutannya kita masuk di satu tenda itu. Udah masuk semua. Itu pas awal itu udah mungkin karena capeknya setelah beres-beres itu semua tidur lah. Di saat tidur ini saya itu kebangun pengen buang air kecil. Terus keinget yang suara tadi, terus akhirnya cuma berani di sekitaran tenda aja, nggak berani jauh. Sekitaran tenda gini nggak ada firasat, atau kan biasanya kalau orang mau dapat kayak ngelihat sesuatu itu ini merinding ya. Nah itu keluar habis kencing mau masuk tenda, kan kita itu diriin tenda itu di dalam shelter gini. Dalam shelter. Jadi di pos 2 itu ada shelter, terus samping kanannya shelter itu ada petilasan. Nah pas mau masuk tenda kan kok putih di atas duduk. Akhirnya tak liatin, tapi mukanya nggak kelihatan, jadi memang ketutup rambut semua. Terus saking takutnya udah masuk. Lah habis itu kan nggak bisa tidur, bisa pun tidur cuma nggak nyenyak. Intinya nggak bisa, tetap nggak bisa itu. Terus kayak kedenger suara dari luar, itu bilangnya pakai bahasa Jawa sih. Mas, kalau mau munggah gunung itu sopan santunnya dijaga. Salah satu temanmu itu nggak permisi tapi ngerusak tempatku. Cuma bilang gitu. Terus yaudah kayak pagi sekitar sebelum subuh lah itu. Kalau untuk jam mungkin 3:30 lah. 3:30 itu kebangun semua. Tapi aku belum cerita kalau ada kejadian ini. Terus kebangun, niat mau naik, tapi kita memang mau istirahat, mau bikin makan dulu lah untuk persiapan naik, terus istirahat bentar lah. Setelah selesai itu beneran tetap mau naik. Sebetulnya aku sudah sarankan sih itu, nyarankan untuk kok ada yang cedera, mending nggak usah aja, jangan ambil resiko kalau nanti di jalan karena kita baru pertama kali, belum tahu trek sampai ke puncak itu masih lama atau enggak. Kalau dilihat peta itu kan pos 2 ke puncak itu belum ada setengah. Pertimbangan saya selain yang mistis tadi, sebetulnya lebih di trek sih. Wah terlalu jauh, kita masih bareng. Terus tapi yang sakit karena yang cedera pun dia bilang aku udah agak enakan. Terus akhirnya yaudah lanjut sampai atas. Jadi memang di saat naik itu kan barang kita tinggal semua, terus yang diam habis buang air kecil tadi kan sebetulnya itu dia udah lama sih dia itu naik. Jadi memang termasuk dia senior sih. Jadi dia itu kita taruh sama yang 3 ini, pokoknya malah justru saya kan takutnya yang cedera pas itu, karena dia benar-benar pas habis buang air kecil itu benar-benar diam. Terus akhirnya kita bagi, yaudah pokoknya kita rubah yang kemarin di belakang pas berangkat, sekarang di depan. Terus yang depan gantian di belakang. Terus akhirnya ya itu, saya itu sempat naik sampai atas itu bertiga sampai puncak. Tapi itu udah jam berapa ya, sampai atas itu udah siang kok, sekitar jam 1:30 lah. Tunggu setengah jam itu nggak kelihatan sampai puncak. Aku bertiga ini putuskan untuk turun. Ternyata bener yang kakinya kram ini kambuh lagi. Kambuh, terus ngobrol di situ, terus kita tanya mereka, ternyata udah nggak lah kalau untuk naik. Yaudah karena nggak naik, akhirnya
daripada pendakian pertama ke Sumbing tanpa ada memori istilahnya, kita putuskan untuk foto bareng. Kita pakai tripod itu. Nah, kita foto itu belum nyadar. Jadi pas persis yang diam pas buang air kecil tadi, pas di muka dia itu selalu kayak cahaya apa ya, backlight backlight itu terus gelap. Itu pun belum nyadar juga sampai ini ada satu saya backlight geser posisi, terus geser lagi, tetap di dia itu selalu backlight. Nah itu belum ngerti ya. Terus akhirnya udah kalau yang mau yang cedera ini sama buang air kecil ini tadi kita suruh memang udah turun duluan aja. Karena takutnya nanti kelamaan di jalur karena masih lama. Terus pas dia udah turun, lensa kamera ini kita buka, kita bersihkan, kita buat foto. Loh, belum foto itu jelas semua tuh. Nah, baru sadar pas di belokan sebelum pestan itu masih di batu sih itu. Masih di batu gini pas belokan gini. Kita lihat foto. Loh, kok yang tadi kok pas muka dia terus yang ada apa-apa ya. Terus dari teman-teman udah gini aja. Karena sadar masih di daerah situ terus akhirnya udah gini aja. Yang 3 tadi 2 nyusul kan, yang ketinggal setelah ketemu tadi jadi 4. Yang 2 tadi nyusul, yang 2 jalan. Sampai di tenda itu kita ketemu yang 2 ini tadi lah. Yang 3 kemana? Loh, tak kirain harusnya mereka udah sampai dan ketemu di jalur. Nah, setelah di tenda ini kok nggak ketemu, kita putuskan yang 2 tetap di tenda, yang 2 ini balik ke jalur lagi. Sambil teriak itu ternyata ada respon, ketemu terus yaudah kita suruh turun bareng ke tenda, baru cerita kayaknya tadi itu aku turun itu ngikutin jalur, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kayak udah pohon semua itu semak gitu loh. Udah berhenti di situ, terus akhirnya dia pun balik ke jalur lagi. Balik ke jalur baru nemuin teman kita itu. Wah, pada satu orang tok yang delalai tersesat itu ya Mas? Iya. Oke. Terus habis itu gimana pas udah ngumpul lagi kan berarti di tenda, terus beberes mau pulang? Iya. Itu yang temennya yang mukanya gelap tadi, kalian ngurusin itu dulu atau kayak kita nggak cerita ke yang memang di foto kena itu, tapi kita dari beberapa itu memang pokoknya itu karena kayak udah janggal, kayak udah disesatkan, terus udah itu kita jagain jangan sampai dia jalan sendiri. Walaupun kita tahu kalau dia itu mau jalan sendiri itu bisa, karena ya itu udah tergolong yang udah yang sering naik. Tapi tetap kita pengalaman terus kita jagain. Di pos sebelum ladang itu bareng. Nah, di ladang ini ketemu orang tua, kakek gitu. Kakek dia tanya-tanya, terus terakhir dia ngasih saran, Mas, kalau pakai Jawa ya dia, kalau pulau saged menging kan napa jenengan balik ke rumah mendingan nunggu besok setelah subuh aja. Kalau ngikutin saran saya. Tinggal pas malam itu juga gitu ya Mas? Iya, karena kita di jalur itu sampai hampir jam 12 itu masih terakhir di ladang. Sedang dari ladang itu mau ke base camp itu
sekitar 1 jam lah. Berarti sebenarnya tinggal dikit ya Mas? Iya, tinggal dikit. Tapi dari ladang ini ke base camp itu memang nggak ada rumah. Iya. Iya. Terus lewat yang hutannya juga? Yang hutannya sebelum ladang. Oh, sebelum ladang. Ya, Oke. Terus akhirnya kalian gimana nih? Langsung memutuskan berunding lagi di base camp. Kita berunding dengan beberapa pertimbangan. Terus akhirnya memang sekitar jam 5-an lah. Kita baru balik ke Jogja dan itu alhamdulillahnya memang ya tanpa kendala, ya aman. Nah, kita baru nyadar itu setelah paginya kan beberapa barang ini tertukar di tas yang beda karena yang making kan karena memang nggak tahu. Nah, kita kumpul nyocokin barang. Nah, sambil cerita itu ternyata yang diam itu cerita di saat dia kencing. Setelah kencing itu kayak apa anak kecil gitu tuh. Gini, gitu di semak-semak. Oh kayak dari semak-semak itu loh. Iya. Merinding karena itu masih kayak membekas. Nah, itu jiwa gitu. Nah, setelah itu dia nggak berani ngomong. Nah, terus aku pun cerita bahwa gini terus ya itu dikaitkan, wah untung yang yang tersesat nggak sampai hilang. Terus ya kita evaluasi diri sih sebetulnya, lebih ke evaluasi diri. Mungkin besok kalau ini lagi nggak lagi lah kayak gini. Iya. Tapi kalau yang sosok kakek-kakek tadi itu pada akhirnya itu tetap kakek-kakek manusia atau? Nah, itu yang kita juga bingung. Kita pas kumpul itu lah, terus kakek-kakek yang ingatkan itu tadi, padahal ya itu jarak. Kalau malam mungkin, kalau siang dia mungkin di ladang ya. Tapi kalau malam itu mau yang dijagain apa? Tanaman dia itu kan kalau yang di ladang itu tembakau tapi masih pendek itu. Terus habis itu Mas habis ngasih apa? Wejangan atau peringatan itu, jenengan kan ini bertukur apa nih Mas? Habis itu terus lanjut jalan apa? Kita turun. Ikut berarti? Enggak. Kakeknya itu di atas, kita turun tapi kita nggak dia itu gitu, nih kakeknya mana gitu. Ya cuma jadi pembahasan tiap jalan itu. Wah, udah diingatkan, terus kita tersesat, bener-bener kita evaluasi di base camp itu tadi. Ada tanda tanya di sini, Iya. Si kakek ini siapa? Jangan-jangan memang malah penunggu ladang itu sendiri gitu. Kalau ini sebenarnya ceritanya banyak ya. Saya belum pernah mendaki gunung tapi sering dengar Mas gitu. Kalau biasanya kan ketemu orang ya menyerupai warga lokal ngasih peringatan, biasanya dari yang di situ memang yang nggak kelihatan. Karena misalnya ketemu pencari kayu, rumput, pas noleh gini hilang, nggak ada. Biasanya berapa kali, 2-3 kali. Tapi kalau udah 3 kali tetap naik ya ditanggung pendaki. Iya sih, gitu. kita biasanya gitu. Ada di beberapa jalur kan. Setelah itu udah lama sih, udah tahunan itu kan saya ganti jalur. Ganti jalur di Bansari itu juga sama sih, diingatkan sama orang base camp. Nanti kalau ketemu ini ya paling tidak disapa. Justru malah orang base camp itu kayak bercerita kalau nanti ketemu sosok-sosok orang tua ini justru ada keberuntungan. Tapi dari kita berharapnya sih nggak ketemu aja. Iya sih, mending nggak ketemu juga ya. Soalnya kan kalau ketemu ada peringatan berarti ada sebenarnya ada bahaya juga kan. Kalau diterobos itu mungkin ada bahaya gitu. Wow, seru juga. Nah, tapi apa namanya? Kan ini ya Om, sebenarnya dari awal sampai pulangnya itu kan pendakian Mas Axel dan teman-teman ini hitungannya kayak sudah bermasalah gitu. Itu sebenarnya si sosok anak kecil yang menampakkan diri ke temannya tadi itu tuh dia gitu tuh karena mungkin temennya Mas Axel ini kencingnya tidak keluar dulu, atau memang sebenarnya mereka mau mengingatkan aja, kayak mungkin mereka tahu ya, kayak scanning kondisi sekelompok ini, kayak ditakut-takut dulu biar nggak lanjutin. Iya, sebenarnya anak kecil itu penggambaran dari rekan-rekannya yang ya Mas ya.
ada yang dikencingin. Nanti kasarannya ngencingin anak yang nggak kelihatan. Terus itu ngomong sama orang tuanya gitu di situ. Jadi merusak tatanan itu maksudnya rumahnya dikencingin gitu yang kalau yang saya track ya. Tapi kalau tadi ada yang kakek-kakek itu beda cerita. Itu dalam arti kondisi mungkin entah cuaca ekstrim, kabut mungkin ya, atau kejadian hujan lebat, badai atau apa, itu mungkin akan terjadi itu. Kenapa kemudian turunnya ini biar lebih jelas. Maksudnya kalau pas gelap itu ada baiknya bermalam di situ. Kalau diteruskan mungkin bisa sesat, karena kalau pas malam pas gelap kemudian ada kabut kan jalannya bercabang-cabang, kita nggak tahu, akhirnya tersesat. Itu beda sih Mbak, anak kecil yang menyerupai perempuan itu sama kakek-kakek itu semuanya beda entitasnya. Tapi kalau yang perempuan dengan yang sosok anak kecil itu kalau nggak jauh dari ini tempat campingnya atau kemah atau daerah yang diberhentikan itu adalah pemukiman gaib sebenarnya. Karena di gunung kan banyak Mas. Pemukiman gaib ada, warung gaib, pasar gaib itu ada semua. Iya. Nah tapi nih yang jadi pertanyaan juga, kan tadi kita bilang Mbak Kunti lah ya, kita sebenarnya Mbak Kunti yang di atas tenda itu deh Mas. Itu yang menyampaikan pesan kayak ini tadi yang ada yang melanggar itu yang Mbak Kuntinya juga kan? Bukan. Oh beda Suaranya suara laki-laki. Laki-laki. Iya, beda cerita. Ada yang dilihat Mas Eksel yang duduk di atas tuh sebenarnya nggak harus kuntilanak sih. Iya, Mbak hantu aja. Iya. Itu kalau yang saya tafsirkan karena mungkin sedang ada hajatan ya bisa sih Mbak daerah situ gitu. Tapi kan ini Om, maksudnya yang dilihat Mas Eksel kan mbak-mbaknya itu. Terus ternyata yang menyampaikan pesan tuh berbeda nih. Berarti si mbak-mbak tadi sebenarnya cuma pengen eksistensinya aja ya. Nunjukin aja. Saya Mas, kalau yang suara laki-laki itu tua kan kalau kakek-kakek sama bapak-bapak kan beda suaranya. Itu lebih cenderung apa Mas? Kakek-kakek. Lebih ke kakek. Berarti yang itu sebenarnya Mbak. Halusnya itu Mas. Jadi mungkin yang kasih informasi itu yang nggak kelihatan, kecuali kemudian pas naik nampak yang kelihatan, karena itu wording kedua kalau saya tafsirkan. I see. Tapi kakek itu ya mungkin kayak sekurita atau penggawanya keraton yang ada di situ gitu. Oke. Tapi kalau dari Mas Eksel sendiri ini ngulik ini siapa sih yang melanggar? Apakah mungkin temannya yang kencing di bawah tadi? Tapi kan karena suaranya dan pesan yang disampaikan itu kayak aku mikirnya kayaknya mungkin ada pelanggaran yang lebih berat mungkin ya. Atau aku malah mikirnya jangan-jangan Mas Eksel sendiri karena kencingnya kan di area camping ground yang deket petilasan toh. Nah, itu kira-kira ada ini nggak? Ada kalian bahas itu juga, mengulik itu nggak? Lebih ke teman yang awal sih. Yang karena suaranya itu jelas bilangnya itu koncomu. Bukan jadi lewat. Iya. Karena yang kalau saya itu memang dari dulu kalau mau kencing ya paling tidak permisi ya. Saya selalu pasti permisi, entah itu di manapun. Nah, ternyata dari teman ini yang itu enggak, karena dia udah sakit. Iya, keburu mau buang air kecil ya. Kebelet. Iya. Oke, berarti itu ini ya. Ternyata pipis pun yang katakanlah itu sebenarnya kegiatan harian manusia itu sebenarnya kalau di tempat yang bukan tempat kita tetap beresiko bisa menyebabkan kemarahan dari penghuni lain yang terlihat. Kasarannya kan di rumah ini Mbak mau pipis kan ada di kamar mandi. Lah kalau di sini coba di ruang tamu. Dijotosin satu ke atas sih. Sebenarnya begitu konsepnya sama. Walaupun izin juga nggak boleh di situ. Iya sih, kayak ngapain gitu. Atau misal kalau di tempat umum kadang di arah bukan tempat umum, alam terbuka ya. Kadang misal pipis di bawah ini gitu. Berarti feeling ada yang ngarahin kok Mbak. Misal nyari pohon yang gimana atau semak tersembunyi. Itu mungkin kalau kita anggap kayak toilet alam aja. Tapi nggak sembarangan memang. Ya kayak di sini misal saya mau pipis di sini, misal di sini yuk arahin ke sana. Iya. Caranya gitu. Nggak sembarangan ya. Nah, itu yang pas ke Sumbing itu kan yang ibaratnya saat itu pertama kali kan Mas? Pertama ke Sumbing. Nah, kalau di gunung lain kayak mungkin kita cari yang dekat-dekat sini dulu ya. Merbabu deh. Itu kan udah langganan lah ibaratnya itu. Ada nggak kejadian horor di situ yang terjadi? Kejadian ada di Merbabu bawah
pos menara itu lewat Wekas. Oh, Wekas. Ya, jadi memang pas naik itu kita nggak ada kendala sama sekali sih pas naiknya. Sampai puncak pun mungkin dari persiapan terus sampai ke camp area sampai summit pun kita nggak ada tanda-tanda bakal ada kejadian sih. Nah pas di atas itu mungkin terlalu senengnya kita main-main kayak plakat nama itu kita buat jadilan di atas. Terus turun setelah pos menara itu pas belokan gini. Nah satu teman itu tertinggal. Nah dari tertinggalnya ini ya sebetulnya nggak jauh sih. Wong itu pos menara belok gini dia turun dikit itu udah sampai di camp area sih. Nah cuma di camp area ini kita kumpul masih duduk bareng gini. Tahu-tahu dia datang itu cuma ngeluarin isi tas, cuma satu yang nggak dikeluarin. Jadi kayak tas plastik itu nggak dikeluarin, yang lain dikeluarin gini, dimasukkan yang plastik hitam tadi, gendong lagi, dia tahu-tahu pergi. Mungkin dari kita itu mungkin dia marah karena kita tinggal. Nah dia pergi, tahu-tahu di sekitar 20 menitan lah dia kontak lewat HT. Kalau ada yang mau nyusul itu Excel, gembrong sama tompel. Kalau yang lainnya nggak boleh. Nah setelah itu kita rundingan, yang nyusul itu gembrong karena saya jagain yang teman-teman yang masih di belakang. Saya sama tompel jagain, gembrong lari berdua itu. Dua nyusul dia nggak ketemu sampai di base camp kita. Bahkan itu langsung yang di atas gembrong nyusul kita packing sampai di base camp nggak ketemu, nggak istirahat lama kok di base camp. Kita lanjut turun nyisir, siapa tahu dia jalan sampai di jalan terminal itu juga nggak ketemu orang jalan terus. Nah baru paginya kita ketemu, dia baru cerita. Pagi udah ganti hari itu udah pulang. Udah 3 harian lah itu baru ketemu. Kita ketemu dia cerita bahwa sama juga sih. Dari temen ada yang sembrono mainan jadilan. Terus di pos menara pas belokan itu dia juga sebetulnya masih sadar pas belokan ini, masih lihat teman-teman yang rombongan terakhir. Tapi pas habis belokan gini dia itu blank, kayak teman itu udah nggak ada, suara pun udah nggak ada lah, baru jalan sedikit dia itu papasan sama prajurit keraton. Tapi kata dia mukanya itu tanpa ekspresi, lempeng gitu ya Mas? Iya, dia bawa tombak, full banyak bergodo itu ya Mas? Iya, banyak prajuritnya. Katanya sekitar 10 orang, satu peleton. 10 orang papasan gini. Yang terakhir baru bilang, Mas, temenmu tadi ganggu rumahku. Itu nanti di bawah ada pohon besar. Nah di bawah pohon besar itu ada beras. Nah setiap kali nanti kamu lewatin sungai itu kamu ambil 1 genggam, kamu taburkan sampai di sungai besar terakhir. Sungai besar terakhir di pikiran saya ya cuma di sebelum terminal Tidar Magelang itu. Nah turun ya dia itu dapat beras juga nyata itu, berasnya iya. Terus kan di pikiran kita waktu cerita lah di pos 2, dari pos menara sampai pos 2 ini udah, karena kita udah sering itu sampai nggak mungkin kayak ayel-ayelan, nggak mungkin ada ini pohon besar 2 ini nggak mungkin ada. Nah, tapi dia itu benar-benar ngeliatin itu. Terus dia marah pun ya kita juga real lihat. Terus dia diam, terus katanya itu gini, dari situ, dari yang dia sadar manggil itu dia sadar, tapi setelah itu dia itu kayak ngegendong orang banyak. Berat gitu. Berat. Ya, jadi
dia kelihatan ringan itu setiap kali lewat sungai ada apa? Ada jembatan gitu. Dia ambil satu genggam itu kayak ini yang lepas gitu ya, lepas satu-satu. Nah terakhir lepas itu yang di Sungai Besar sebelum Terminal Magelang itu dilempar baru dia blong. Nah itu baru sadar penuh. Dia sadar itu udah kok udah sampai sini terus. Dia tetap jalan, niat dia mau ke terminal, udah nggak ketemu temen dong, udah sampai situ terus akhirnya niat dia mau ke terminal, ternyata itu pas di jalannya itu sebelum lampu merah yang terminal itu dia tahu-tahu di bis itu ada yang berhenti. Ya bis itu berhenti, terus si kondekturnya bilang, "Mas mau ke Jogja?" "Iya." "Ya udah naik." Terus di dalam itu dia bilang gini, "Mas ini saya nggak masuk terminal ya, nanti kok kalau mau ke Bulu Kencing atau apa ditahan dulu." "Nggak apa-apa Pak, asal sampai Jogja aja." Nah bis ini nggak masuk terminalnya, dia udah curiga sebetulnya kok cuma saya toh yang naik. Terus terus sebelumnya memang kosong sih bis itu, kosong. Terus berhenti itu setelah Polres karena Polres Sleman. Niat dia kan istirahat memang di Polres masuk selatan Pasar Sleman itu ada gor di utara situ sih niat dia istirahat. Nah sampai situ udah beras ini masih dibawa kita pas ketemu 3 harinya itu berasnya dia bilang berasnya lah ini beras sisanya. Terus lah ini mau buat apa? Ya udah buat apa gitu. Nggak berani padangan itu. Gitu. Tapi pas yang bis itu tidak merasakan kejanggalan lain apa gitu? Nggak ada sih. Ya itu cuma karena mungkin kecerobohan kami karena saking senengnya berame-rame. Iya, jadilah lagi sing lagi. Tapi nih ya Om, kalau seumpama bis yang ditumpangin temannya Mas Evelyn tadi adalah bis gaib juga, kayak dia kayak ketimpa apes sekali kayak bertubi-tubi loh. Udah dapat tugas negara. Tapi ini Om, kalau beras di sini kaitannya dengan katakanlah untuk membersihkan kesalahan tadi ya, itu apa sih? Karena kok sama ibaratnya katakan dari sama si prajurit Kraton tadi, teman Mas Evelyn ini disediain beras untuk menebus itu. Iya sebenarnya beras itu sangkar itu. Sangkar apa? Sangkar itu tempat naruh, di dalam berasnya itu ada satu entitas. Bisa dibayangkan sebanyak itu. Karena pohon itu ya kembali lagi pohon itu adalah pemukiman. Jadi hampir sama seperti apartemen. Ketika Nyong Sewu Mas melakukan satu hal di situ, itu tentunya mereka kemudian ada seperti apa ya kalau kita sebut tuh kayak kesepakatan nih. Iki misalkan butuhku jadi kapak-kapake, tapi engkau kon yang ini gitu loh. Gitu. Maksudnya ini kesepakatan mungkin dari leluhurnya. Ketika terjadi itu gitu. Nah, prajurit keraton ini sebenarnya keraton yang ada di lintas Bergabung Rapi sebenarnya ada antara 2 keraton itu. Dan sebenarnya memberikan informasi bahwa ini untuk menetralisirnya gitu. Dan saya soal bis ini saya juga cenderung itu sesuatu hal yang nggak kelihatan sih. Mungkin yang dirasakan itu jalan kaki tapi serasa yang melakukan ini naik bis. Jadi ketika lewat sungai itu lepas. Jadi seperti halnya melarung sesuatu. Karena sungai kan tentunya menjadi jalan ya, jalan dari semua kan berhulu di gunung, berhilir di pantai, di laut gitu. Jadi itu melarung Mas. Dari apa yang digandoli yang dibawa itu gitu. Tapi yang gandoli itu sebenarnya prajurit yang dilihat atau bukan. Itu penghuni di komunitas ekosistem astral yang ada di situ. Kalau prajuritnya itu pengawalnya, jadi bukan pengawal ya, jadi seperti yang melakukan patroli di sekitaran situ, gitu. Dan di sini kan banyak sekali pemukiman gaib. Salah satunya ini tadi, gitu. Karena beras itu sebenarnya hanya kursi lah kita sebut atau sangkar itu tadi. Sangkar itu kurungan, Mbak. Gitu. Jadi kayak ngerilis, ngelepasin burung gitu. Tak pikir cuman yang
si prajurit tadi paling kan cuma 10 ya. Kalau penghuni kayaknya lebih itu. Lebih. Itu berarti penghuni pohon yang ada plakatnya tadi ya Om? Itu bisa. Gitu. Karena kalau di gunung tuh bahkan pasir kerikil itu ada entitasnya. Oke. Tapi ini Mas, aku penasaran deh. Ketika kan temannya Mas tadi itu kan sempet sebenarnya berhenti bentar pas kalian juga lagi istirahat terus buangin barang-barang gitu. Itu barang-barang apa dan apa ya? Kalau dari versinya temennya Mas Excel ini, si dianya itu lagi ngapain, buang apa sih? Bekal waktu summit kita sih. Oke. Jadi memang kita ada dua orang lah yang memang bawa logistik untuk summit. Tapi itu bekalnya kan Mas, makanan kering atau makanan basi, bisa basi? Makanan basah? Ada yang basah, ada yang kering. Memang kita itu sempat karena di pos 2 untuk yang Wekas ini kan untuk sumber air itu memang di situ ada. Iya. Kalau minum berarti ngambil iya di itu. Mata air itu. Ya memang Wekas itu yang ada sumber airnya sih. Iya. Ya, tapi ini Mas tadi yang temennya Mas Excel tadi pas buang tuh dia pas posisi ngeblanknya atau bukan? Kalau kita lihatnya ya dia kayak ngeblank ya, kayak marah tapi kayak kosong gitu. Jadi tahu-tahu itu datang nggak ada kata sama sekali. Tahu-tahu buka tas itu uang dikeluarkan. Iya, tapi satu barang ini yang tas hitam ini yang di dalamnya itu nggak dikeluarin, cuma yang lain dikeluarin gitu. Blok gitu ya. Terus dia masukin yang hitam tadi, langsung jalan lagi. Nah, versinya dia itu dia lagi ngapain? Ingat gak dia? Nggak ingat. Dia ingat itu di saat manggil. Karena dia bingung kok saya di jalur sendiri. Terus keinget yang udah sering naik ini. Ya itu yang dipanggil dia. Berarti kayak ini ya, dipinjem raganya ya. Iya. Aku penasaran sih isi tas hitamnya tuh jangan-jangan apa gitu loh, maksudnya sampai yang ketika nggak sadar pun itu tuh barang yang itu tuh nggak dilepas sendiri gitu loh. Nah ini Om, kan berasnya tadi tuh masih ada sisa nih. Kalau Om bilang tadi beras itu adalah sangkar. Ada isi, Itu, bentar, Mas aku konfirmasi lagi tadi temennya Mas Excel ini disuruh nyebarin berasnya tuh setiap menemu perairan, sungai. Tapi ada batasan sampai di sungai sebesar sebelumnya. Sungai besar memang, paling besar. Paling besar. Ya. Berarti ini ya, nggak berarti sampai Jogja pun harus ini enggak ya. Ketemu yang lebar aja itu terakhir. Gitu. Nah, sedangkan, tapi kita nggak tahu ya apakah yang ketika di terakhir itu sebenarnya harus semua beras sisa yang ada di sana dibuang semua bruk atau memang porsinya kayak yang sebelumnya gitu. Nah Om, ini berasnya masih sisa nih. Karena tadinya itu adalah sangkar, tapi berarti yang tempat titik-titik penetralisir yang sudah selesai, apakah si beras ini pada akhirnya tetap menjadi sangkar? Berasnya itu yang sisa? Bisa enggak? Berarti kosong ya? Kosong, ibarat kata kursi itu yang kedudukan nama yang kayak available kalau kita mau pesen tiket tuh loh. Yang itu masih biru gitu. Oke. Jadi sebenarnya temennya Mas Excel itu, Masnya itu jadi kayak kendaraan gitu sih menurut saya. Iya, menyediakan tubuhnya untuk, jadi dia model, mungkin saya anggap beliaunya itu malah jadi kayak sopir sih Mas ya. Sopir yang membawa rombongan gaibnya itu. Nanti turun daerah ini, jadi kalau sungai yang lebar paling besar itu kayak tujuan akhir gitu Mas. Kayak final destination-nya. Kalau kita tujuan tuh dia entek-entekan gitu. Paham, perhentian terakhir dari ke kendaraan ini. Iya, kalau saya bilang gitu sih. Oke. Nah, tapi kalau semua berasnya tadi dimakan aman nggak? Aman-aman aja. Yang sisa kan? Yang sisa itu yang jelas kita suruh bawa balik lagi. Kita nggak berani. Kita nggak berani. Disimpan enggak disebar di sawah, tahu subur. Iya, jadi padi. Nggak bisa beras, Pak. Ya deh, gabah. Kan gabah. Iya. Tapi berarti kalau pun sebenarnya itu di perut. Iya. Kalau sebenarnya pun itu dimakan atau diolah untuk manusia sebenarnya sudah tidak apa-apa ya. Nggak masalah. Oke. Nah, amit-amit nih Om, kalau tadi sumpama temannya Mas Excel ini tidak melakukan itu tadi penetralisiran, apakah hanya akan sekedar diganduli sampai Jogja atau ada hal lebih berbahaya yang terjadi? Tentunya nggak bisa sih Mbak, karena
sudah dalam pengaruh itu. Oh. Karena yang mengendalikan bukan alam sadar, tapi alam bawah sadar. Iya, benar. Bukan kesurupan ya Mas, tapi kayak yang mengendalikan ya. Oke, yang mengendalikan tuh lebih ke si penumpangnya atau kan ibaratnya kan yang mengendalikan ini kan yang ngasih tahu mau kemananya. Apakah si prajurit terakhir yang ngasih tahu itu tadi? Bukan, yang mengendalikan adalah sedulur rapatnya, hari-harinya. Gitu. Oke deh, nah ini pembicaraan gunung ini memang selalu menarik ya. Dan ini juga baru denger ini saya tentang kejadian ini gitu. Iya, biasanya kan kayak disesatkan atau kesurupan. Jadi kita memang sering apa dapat dari pendaki lain kalau kesurupan itu dia lebih histeri sih, lebih histeri, teriak-teriak. Tapi pernah cerita-cerita gitu nggak Mas? Pas ditanggap gitu, misal pas kesurupan. Ditanyain sini apa atau dia siapa? Enggak sih, lebih ke ini sih Mas. Kalau dia kesurupan nggak tahu ya dia itu gimana ya. Yang jelas kalau kesurupan setelah dia teriak-teriak itu kan dengan kekuatan dia ya. Dia itu kita jagain itu gitu. hampir kita itu nggak bisa. Tapi nggak lama itu dia pasti pingsan sendiri. Pingsan sendiri. Nah di saat dia pingsan itu kita angkat bareng. Itu ringan lagi, gampang. Iya, kita turun tapi nanti dia ada gitu lagi. Kumat gitu ya. Makanya di saat dia pingsan ini, temen yang kuat ini tadi dia pasti turun untuk menuju base camp paling tidak. Karena mungkin dari pihak base camp itu ada ya juru kunci lah ya. Gitu sih Mbak. Iya. Untung kita ketemu Mas Eko karena ada kejadian jenis baru nih. Iya, unik ya. Ya itu sebenarnya serem sih teman. Maksudnya kayak pada akhirnya harus ada misinya dulu baru bisa pulang kan. Tapi ya Mas Eko kalau dengan mungkin cerita-cerita ke teman yang sesama pendaki itu hampir semua nemoni kejadian metafisik atau mistis atau ada yang sih. Ada yang tidak. Hampir semua. Dari 10 orang misal Mas, 9 ketemu. Iya. Yang satu enggak? Iya, ada yang enggak tapi kalau mungkin untuk suara-suara gitu hampir semua. Hampir semua, tapi untuk penampakan itu tertentu. Memang enggak tertentu ya. Iya. Oke, ya berarti memang sudah umum. Memang yang paling mudah itu cewek sih. Mungkin dari fisik juga dia kalau udah capek itu dia udah kayak pikiran dia udah blank. Udah ngalung gitu. Iya. Tapi memang ini ya pada saya kayak gunung itu memang gesekan dengan dunia lainnya kan memang ini ya. Gunung, hutan, pantai. Iya, berarti kita masuk ke gunung kita lagi masuk ke daerahnya orang. Sistem ya. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup episode kali ini ya. Nih Om. Iya. Dari dua ceritanya Mas Axel tadi, ketika katakan dalam sebuah rombongan ada orang yang melakukan pelanggaran. Bagaimana si entitas yang merasa terganggu ini memilih orang yang mau dijadikan perantara? Apakah ya udah random aja atau memang yang ada kriteria tertentu? Bisa dua-duanya. Random bisa atau dia memiliki kepekaan bisa, atau dia yang keturunan gitu ya. Tadi misalkan punya kemampuan spiritual, atau dia yang ngajak biasanya. Yang ngajak naik. Yang punya ide pertama. Karena kan secara memori bisa kebaca. Iya. Atau dia yang bertanggung jawab dalam hal itu. Misalkan dalam rombongan 10 orang, ini satu yang ngajak atau yang bertanggung jawab, itu yang akan kena misal anggotanya ada satu pelanggaran. Itu diingatkan ya. Karena kan tahu nanti penanggung jawabnya siapa kasarannya gitu. Tapi berarti semua si penanggung jawab ini sebenarnya bukan orang yang peka. Ketika dia sudah dipilih sama si entitas ini ya tetap pasti akan bisa, iya. Karena semua orang tetap memiliki frekuensi untuk itu gitu ya. Memiliki kepekaan itu. Kita bilang punya indera keenam apa enggak, semua orang tuh punya indera keenam sebenarnya. Cuman penafsirannya beda-beda setiap orang gitu. Oke. Nah ini Mas Axel, ada pesan-pesan yang disampaikan nggak untuk mungkin teman-teman pendaki juga atau mereka yang baru menggeluti hobi mendaki ini? Ya, mungkin pesan-pesannya setiap kali akan melakukan aktivitas ya jangan lupa berdoa, terus hormati tempat situ karena memang mau diakui atau tidak dua alam itu memang adalah.
Oke, terima kasih Mas Esko sudah menyempatkan ke sini dan berbagi cerita. Semoga perjalanan pendakian selanjutnya aman sentosa ya. Amin. Nah, Om silakan pesan dan penutup. Iya, terima kasih untuk semuanya. Jadi pesan dari para pendaki ya Mbak ya. Jangan mengambil kecuali foto, dokumentasi, jangan membunuh kecuali waktu, dan jangan meninggalkan kecuali kenangan. Kita tutup. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Sobat Jaban Ikan menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin. Dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinari rahayu sagung dumadi.